Welcome to Olia Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Esan dan hari ini adalah episode spesial dari Best Case, yaitu kampanye Capres dan Cawapres 2022-2023. Hari ini aku sudah bersama Arska Makalsitani dan Ciara Putri Fauzia. Gimana Sky, kabarnya hari ini Sky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Ciara? Alhamdulillah baik juga. Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Naikin nilai sih. Naikin lagi nilai. sibuk naikin nilai. Ini Best ini sibuk juga nggak? Hah? Bestnya sibuk juga nggak Best? Dibilang sibuk sih bisa sih. Bisa sih ya. Bisa. Udah kayak nyiapin buat nanti debat gitu. Udah. Iya. Terus kamu gimana rasanya waktu pertama kali denger kalau kamu dipilih jadi capres? Senang. Tegang juga sama kaget sih. Kaget. Jaka? Ya saya awalnya shock gitu sih Kak, nggak nyangka aja saya bisa keterima gitu kan. Terus kayak ya yang pastinya senang juga sih karena saya bisa keterima. Terus kalian udah seberapa siap sih nanti pas debat atau udah berapa siap untuk jadi presiden juga wakil? Dibilang siap, nggak siap, tapi dibilang nggak siap, siap juga sih. Juga Ciara? Tengah-tengah lah. Ya sedang lah, kita kan udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Jadi semoga aja kedepannya berjalan lancar gitu. Terus kalau misalkan di rate dari 1 sampai 10 tuh udah seberapa siap kalian? 7. Apa ada 7 nih? 7,5. 7,5 ya, tengahin. Paling pas. Yang belum apa aja yang belum siap? Palingan sih PD-nya ya kurang. Groginya gitu Iya, Kak. iya. Masih Masih kurang kayak dikit Iya. gitu. Mentalnya masih ini ya, Iya masih cetek. agak goyah-goyah gitu. Terus Sky, kamu tuh waktu awal sebenarnya motivasi kamu tuh apa sih? Motivasi itu trying to be a leader. Trying to be a leader. Jadi kayak kamu pengen sekali-sekali ngerasain jadi pemimpin itu Iya, gimana? pemimpin organisasi Pemimpin gitu. organisasi, ngurus-ngurus anggota-anggotanya. Gitu. Nyoba yang baru gitu ya. Yang baru. Saya bilang gitu. Ciara? Kalau saya sih dulu kayak suka kayak punya banyak pikiran-pikiran, ide-ide gitulah Kak. Jadi itu ngebikin saya kayak ngerasa apa mungkin ini kayak jadi anggota BES jadi salah satu sarana bagi aku buat ngerealisasikan gitu kan ide-ide itu. Jadi makanya itu aku daftar BES. Jadi kamu kayak, oh aku ada ide-ide nih, mungkin aku dengan cara join BES bisa terrealisasikan Iya gitu. benar. Terus boleh deh dibicarain dikit tentang visi sama misi kalian di tahun ini? Ya, visi kami yaitu menjadikan BES SMP IT Aulia sebagai organisasi sekolah yang menjunjung tinggi kedisiplinan serta menerapkan pola pikir prestatif sehingga dapat membentuk karakter siswa dan siswi yang cerdas, aktif, kreatif, berprestasi dan berakhlak mulia. Jadi inti dari visi kalian tuh kayak pengen buat murid SMP TO jadi kayak lebih kreatif, terus kayak lebih apa lagi? Lebih baik lah pokoknya. Lebih baik dari Iya, lebih tahun aktif sebelumnya. lagi Lebih aktif gitu. lagi. Terus kalau visi gimana? Kalau Misi. oh iya, Misi. visi. Misinya apa Kalau aja? misinya yang pertama-tama kita pengen ngembangin program-program yang udah dilakuin sama BES supaya lebih kreatif gitu kan, supaya mungkin lebih unik lagi, lebih bervariasi lagi baik, gitu. ya. Iya. Habis itu kedua kita pengen menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa dan siswi gitu kan. Supaya kayak ya murid-murid tuh juga nyaman gitu kan belajarnya atau melakukan kegiatannya di sekolah gitu kan. Terus juga kita pengen ngehilangin kayak sikap-sikap atau kayak isu-isu senioritas gitu kan atau bullying gitu kan yang sering banget terjadi gitu kan di ruang lingkup murid-murid Sekolah gitu gitu. kan ya sekolah gitu. Terus yang ketiga kita pengen ngejadiin BES itu acuan gitu, acuan yang baik supaya siswa dan siswi ini bisa bebas berpendapat, terus juga mereka berani gitu mau nyalurin ide-ide yang mereka punya gitu. Biar gak malu-malu. Biar Iya, nggak malu. benar. Jadi kalau misalnya kayak ada yang punya ide nih, nanti disalurkan lewat BES, terus nanti disalurkan lagi ke murid lagi gitu. Biar apa sih namanya bisa berkembang gitu. Biar bisa Iya, berkembang. bisa lebih berani lah seenggaknya gitu. gitu. Lebih ya, mentalnya teruji. Nah, terus sekarang untuk Sky dan juga Ciara. Semisal kalian terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden BES, program pertama kali apa yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian kembangkan gitu? Misalkan, oh gue kepilih nih jadi presiden sama wakil,
Nah, pertama kali itu kan mau program apa dulu? Kalau misalnya dibilang program sih, palingan kita kayak bikin program baca buku gitu ya, biar literasinya lebih baik gitu, literasi siswa dan siswinya. Iya, namanya itu one month one book. Jadi kayak kita ngebikin gitu kayak apa ya, suatu kegiatan, jadi program bulanan gitu. Jadi kayak kita bikin apa ya, jadi kita ngewajibin semua murid-murid gitu harus baca minimal satu buku. cerita atau buku gitu kan. Tapi yang buku kita maksudin itu bukan cuma buku kayak buku fisik gitu ya, tapi bisa baca e-book atau misalkan yang suka baca cerita-cerita gitu bisa baca Wattpad mungkin gitu kan, atau misalkan Webtoon. ya bisa baca webtoon juga gitu kan. Terus atau misalkan yang suka baca komik, novel, atau misalkan bahkan yang suka baca-baca berita gitu kan, itu bisa sih. Kalau ada target nggak sih? Misalnya kayak sebulan berapa buku gitu yang target pengen kalian capai untuk setiap murid? Kalau misalnya target baru-baru sih palingan satu buku dulu aja ya. Satu buku dulu Iya, Iya. karena kalau misalkan kita targetinnya banyak-banyak, takutnya murid-murid juga nggak sanggup, karena kan nggak semua orang suka baca gitu Yes. kan. Jadi kita ya seenggaknya kita nggak berat-berat banget lah. Ini ide bagus sebenarnya ini. Jadi kayak murid-murid bisa kayak lebih berliterasi, terus kayak lebih ngembangin diri dengan baca buku yang banyak. Iya, seenggaknya karena aku juga pernah nyari data kalau Indonesia itu masih kekurangan literasi membaca gitu Kak. Jadi aku pengen ningkatin aja semua di sekolah ini supaya lebih banyak yang baca lagi, lebih banyak yang suka baca gitu. Jadi nggak merasa terpaksa gitu Kak ketika mereka disuruh baca sesuatu gitu ya kan. Nanti juga ada kayak kompetisinya sih. Ya jadi kalau misalkan udah berjalan lancar 3 bulanan gitu, ntar kita bikin lomba gitu, lomba kecil-kecilan aja. Nanti kayak buat semua murid-murid gitu, kayak misalkan mereka udah berhasil nangkep apa nih yang udah mereka baca gitu kan selama 3 bulan itu, atau apa aja yang mereka pengen sampein itu dari buku-buku itu gitu. Lomba itu cuma kayak lomba membaca atau kayak ada lomba literasi lainnya gitu? Kayak storytelling gitu ya. Iya, storytelling. iya, jadi ngeceritain apa sih sebenarnya yang udah Isi. gue tangkep gitu sebenarnya dari buku atau cerita ini gitu. Apa misalkan berita atau misalkan apa yang pokoknya gue rasa sebenarnya maknanya tuh ini gitu. Oh, jadi kayak misalkan udah 3 bulan nih baca-baca buku, nanti puncaknya di lomba itu gitu? Iya benar. Nanti yang paling sering baca buku juga nanti kayak kita Dapat bisa sertifikat gitu. Iya. Dapat sertifikat. Karena nanti di akhir bulan kita juga pakai Google Form gitu buat ngisi kayak semacam absen gitu lah, siapa aja yang udah baca ini gitu. Iya. Terus untuk Sky nih ya, Sky dulu. Kamu kan tahun lalu udah jadi anggota BES nih. Mungkin ada nggak hal yang pengen diubah gitu dari BES? Pengen ngebanyakin program-program offline-nya sih, kan soalnya kan kalau misalnya sekarang kan masih agak jarang kan. Ya. Nah nanti kan udah sekadar sebagian membaik, jadi lebih banyak program offline, insya Allah. Insya Allah. Terus untuk siaran nih kan kamu sebagai pandangan dari kelas 7, mungkin kayak apa sih yang kamu pengen tambahin gitu di dalam BES? Mungkin ditambahin kayak bagian lomba-lombanya yang suka diadain itu mungkin lebih bervariasi lagi gitu kan, atau mungkin juga aku juga pengen Instagram BES itu yang bagian akademik itu yang suka posting-posting pengetahuan umum gitu, aku pengen lebih aktif lagi sih Kak. Variasi itu apa aja lomba yang udah kamu rencanain? Kalau lomba-lomba tuh aku lebih ke arah yang mereka ini berani ningkatin kepercayaan diri mereka, jadi kayak Mental. mereka bersuara gitu kan, mereka punya kepercayaan diri, kayak misalkan lomba-lomba debat, atau misalkan mereka public speaking gitu kan, gitu-gitu sih. Jadi kayak lomba literasi gitu lah ya? Iya, seenggaknya masih satu arah gitu sama program utama kita gitu. Oke. Nah ini kita reka adegan sedikit ya. Semisalnya nih, misal ada anggota kalian yang pingin mengundurkan diri itu, apa yang bakal kalian lakukan supaya anggota itu tetap berada di dalam BES? Mungkin yang pertama kita akan keep biar kalau misalnya kita langsung keluarin, takutnya yang lainnya itu juga keluar juga. Jadi kita keep dulu. Kalau misalnya keputusannya itu udah bulat, dianya itu udah udah nggak tahan lagi, baru kita itu kita keluarin. Untuk Secara Yara? keluargaan. Kalau aku sih paling mungkin kita bicarain baik-baik dulu ya, secara kekeluargaan bareng anggota-anggota yang lain gitu, kita kumpulin terus ya cerita aja gitu apa sebenarnya struggle terbesar gitu semenjak ada di sini, kenapa, apa yang bikin kamu tuh pengen keluar gitu dari sini gitu kan. Terus juga mungkin dengan itu kita bisa ngambil pelajaran, mungkin ngerasa kayak mungkin kekeluargaan kita masih kurang gitu, jadi kita mungkin bisa nambah-nambahin kayak misalkan lebih diseringin kegiatan-kegiatan
barengnya gitu supaya lebih solid gitu kan, lebih enak suasananya gitu. Jadi kayak ngebuat base itu nggak kayak terlalu organisasi Iya, banget, jadi kayak benar. keluarga Iya, gitu ya. benar. Gitu. Tapi kalau misal dia bersikeras untuk keluar itu, kalian bakal tetap kayak bujuk dia untuk stay atau lepas aja? Pertama kita bakal bujuk dulu. Bujuk dulu. Kalau misalnya keputusannya memang apa sih namanya? Emang begitu, baru kita keluarin. Iya, dibujuk dulu kayak misalkan ya kamu benar-benar yakin gak sama keputusan kamu yang ini gitu kan. Tapi kalau misalkan dia udah benar-benar kekeh bulat gitu kan, pengennya mau, Jangan sampai nyesel gitu. iya, misalnya mereka emang udah kekehnya pengen keluar dari sini gitu kan, kita nggak bisa maksain kehendak orang juga gitu kan. Jadi ya itu juga tanggung jawab dia nantinya gitu. Jadi ya seenggaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan buat ngebujuk dia. Kalau emang dia pengennya kayak gitu ya nggak apa-apa. Oke, bagus. Nah, untuk Sky dan juga Ciara mungkin mau menyampaikan sesuatu untuk pendukungnya di rumah atau tim sesnya, atau ada yang pengen disampaikan ke orang tertentu gitu, boleh? Untuk tim ses pertama-tama mengucapkan makasih banget udah ngebantu-bantu. Terus buat teman-teman aku yang udah mau ngedukung aku jadi tim sukses di Pemira 2022-2023. Makasih banget, meskipun aku tahu mereka lagi sibuk tapi mereka mau tetap jadi tim sukses. Makasih banget atas dukungannya. Udah sih gitu. Coba posternya diangkat coba. Ya. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa hari Jumat akan ada Pemira. Pilih paslon pilihan kalian dan jangan golput. Boleh saksikan konten-konten podcast lainnya di Bestcast, ada di Spotify, dan juga konten menarik lainnya di YouTube Aulia Keren. Jangan lupa juga untuk follow di @best_aulia di Instagram. Jangan lupa pilih nomor 1. Make best be the best. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.